Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fadli Aditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat grafik fungsi kuadrat. Sebelum memasuki untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, saya akan menjelaskan dulu nih, apa itu fungsi kuadrat. Apa sih itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah fungsi yang relasinya merupakan relasi kuadrat. Perhatikan diagram berikut. Misalkan himpunan A, himpunan A, dan di sini himpunan B. Jika di himpunan A 2, 3, dan 4, maka himpunan A ke himpunan B akan berubah menjadi 4, 3, himpunan A 3 ke himpunan B menjadi 9, dan himpunan 4 ke himpunan B akan menjadi 16. Karena 2 dipetakan ke 4 atau 2 kuadrat, karena 2 dikali 2 sama dengan 4. Hubungan inilah yang disebut hubungan kuadrat yang fungsinya yaitu fungsi kuadrat. Secara aljabar, bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Catatan di sini, nilai fx itu sama saja dengan y ya. Jadi kadang ada orang yang menyebutnya fx dan ada juga yang menyebutnya y. Grafik fungsi kuadrat membentuk lintasan yang berbentuk parabola. Nah, nilai A atau koefisien variabel x kuadrat, jika A lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas seperti ini. Namun jika A kurang dari 0, maka parabola akan ke bawah. Nah, kenapa sih bisa parabola ini ke atas? Karena ada titik balik minimum, sementara ke bawah ada titik balik maksimum. Kemudian jika nilai B atau variabel X, jika A, B lebih besar dari 0, maka titik puncak ada di kiri sumbu Y. Di kiri sumbu Y berarti di sini ya. Di sini, sekitaran sini. Nah, jika A kali B lebih kurang dari 0, titik puncak ada di kanan sumbu Y. Nilai C konstanta. Jika C lebih dari 0, parabola memotong sumbu Y positif. Di sini ya, positif. Sumbu Y positif di sini. Jika C kurang dari 0, parabola memotong sumbu Y negatif di sini. Dan jika C sama dengan 0, grafik melewati titik 0 di sini. 0,0. Kemudian nilai diskriminan. Nilai diskriminan itu ada rumusnya ya, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Nah, jika D dihasilkan lebih dari 0, maka parabola memotong sumbu X di 2 titik seperti ini. 2 titik ya, di sini, di sini. Nah, jika D sama dengan 0, maka parabola hanya menyinggung sumbu X. Jadi, gini. Atau bisa jadi begini, sama saja. Jadi, tidak memotong, hanya menyinggung. Kemudian, jika D kurang dari 0, parabola tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Jadi, dia begini aja. Nah, tidak bersentuhan dengan sumbu X. Langkah-langkah grafik
fx ada 5, yakni menentukan titik potong dengan sumbu x sehingga y sama dengan 0, kemudian x sama dengan menentukan titik potong dengan sumbu y sehingga x sama dengan 0, kemudian menentukan sumbu simetris dengan rumus x p sama dengan min b per 2a, kemudian menentukan nilai ekstrim, maksimum atau minimum dengan rumus YP sama dengan B kuadrat per 4AC per min 4A. Kemudian titik puncak yakni nilai XP dan YP. Sebagai berikut adalah gambarkan grafik dari bentuk nilai Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 3. Cara pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X sehingga Y sama dengan 0. Kita masukkan kembali soal yang pertama kita tulis tadi, yakni Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 3. Jadi, Y di sini kita ubah menjadi 0. Jadi 0 ya. 0 sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 3. Terlihat dari sini, kita harus melakukan cara pemfaktoran, yakni menghasilkan bilangan A dikali C, yakni 3 di sini. Dan bila ditambah akan menghasilkan bilangan B, yakni min 4. Dan angka-angka yang dapat menghasilkan bilangan 3 dan min 4 adalah 1 dan 3. Karena di sini minus 4, pasti di sini akan ada minus. Dan kita lihat di sini adalah positif, pasti kedua bilangan tersebut minus. Kenapa? Karena jika min 1 dikali dengan min 3 akan menghasilkan 3, dan jika dikurangi min 3 dikurangi min 1 akan menghasilkan min 4. Kita kembali ke awal. Jadi, kita ingatkan ya tadi, yakni min 1 dan min 3. Kita tulis kembali di sini di dalam kurung ya. 0 sama dengan, nah, hasil tadi kita tulis kembali di sini. X min 1 kurung tutup, kemudian buka lagi X min 3 kurung tutup. Nah, jika sudah seperti ini, kita mendapatkan dua nilai X nih, yakni X min 1 dan X min 3. Kita tulis kembali. X yang pertama adalah X min 1. Min ini min ya. Dan atau sama dengan 0 ya, jangan lupa. Atau X min 3 sama dengan 0. Nah, kita nih akan keluarin X di sini dari kurungnya. Nah, bagaimana? Kita lakukan seperti ini, yakni X bila ini dipindahkan ke
sini akan menjadi plus. Jadi X sama dengan 0 ditambah 1. Berarti X sama dengan 1. Dan yang ini juga adalah X sama dengan 0. Yang ini ditambah, karena di sini tadinya min, jadi ditambah 3. Berarti X sama dengan 3. Jadi nilai titik X dan Y yang ada pada cara pertama ini adalah 1,0 dan 3,0. Kemudian kita akan menghitung titik potong terhadap sumbu Y sehingga X sama dengan 0 nih. Nah, sama seperti yang tadi, namun tadi kan Y yang 0, sekarang X. Jadi kita tulis kembali soalnya. Nah, kita sudah tulis kembali soalnya. Jadi, semua bilangan yang ada X-nya kita ubah menjadi 0. Jadi, Y sama dengan, kan ini X, jadi kita ubah jadi 0 kuadrat min 4 dikali 0 dan ditambah 3. Jadi, ini mudah ya. Jadi, Y sama dengan 0 dikalikan dengan 0, pasti 0. Dikurangi 4 dikali 0, pasti juga 0. Dan ditambah 3. Jadi, Y sama dengan 3. Maka, kesimpulannya adalah dari nilai titik potong terhadap sumbu Y sehingga X sama dengan 0 adalah X, Y adalah 0,3. Selanjutnya adalah kita akan menentukan nilai sumbu simetri. Rumus untuk menentukan nilai sumbu simetri adalah XP sama dengan min B per 2A. Kita masukkan nilai-nilai yang ada pada contoh soal pertama tadi, yakni B-nya adalah min 4. Nah, dikurung ya karena di sini ya min B. Jadi kita tulis di sini. Per 2 dikalikan dengan A tadi kan 1. Tulis 1 di sini. Yakni min yang dikalikan dengan min akan menghasilkan positif. Jadi 4 ya hasilnya. Maaf, sebentar. 4. Per 2 dikali 1, 2. Nah, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, ingatkan ya nilai XP di sini. Nilai XP di sini 2. Selanjutnya kita akan menentukan nilai ekstrim. Rumus dari nilai ekstrim adalah YP sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, kita masukkan kembali angka-angka pada soal yang awal-awal tadi ya. Jadi di sini B kuadrat tadi berapa? B-nya
min 4 ya. Min 4 dikuadratkan. Tulis min. Maaf sebentar. Min 4. A-nya tadi 1 karena X ya. X itu nilainya 1 dikali dengan C. C adalah 3. Per min 4 dikali A. A-nya itu 1 ya. Nah, kita masukkan, kita hitung nih. Min 4 dikali dengan min 4. Min dikali min akan jadikan positif. Berarti 4 dikali 4 sama dengan 16. 16. Min 4 dikali 1 dikali dengan 3. Hasilnya min 12. Min 12. Di sini tulis. Per min 4 dikali 1 mudah ya, min 4. Kemudian kita hitung 16 dikurangi 12 sama dengan 4 per min 4. 4 per min 4 sama dengan, atau 4 dibagi min 4 sama dengan min 1. Nah, jadi nilai ekstrim atau hasil dari YP adalah 1. Ingatkan ya, 1. Dan kemudian kita akan mencari titik puncak. Titik puncak itu paling simpel, yakni cuman X, P, dan Y. Ini ya, YP. Nah, tadi kan sudah dihitung dari nilai sumbu simetri dan nilai ekstrim. Tadi kan saya sudah ingatkan untuk diingat nilai-nilainya. XP itu 2 dan YP-nya min 1. Nah, jadi langkah yang terakhir adalah kita buat grafiknya. Saya sudah tulis di sini tentang yang tadi sudah dihasilkan, ya, Y sama dengan 0 akan jadi 1,03 dan lain sebagainya ya. Dan kita tulis di sini. Yang pertama adalah 1,0 dan 3,0. Di sini sumbu Y X ya. Nah, 1,0 berarti di sini. Kita titikin saja. Kemudian ada 3,0. 1, 2, 3 di sini. Kemudian ada 0,3. X-nya 0, Y-nya 3, berarti 3 positif ke atas ya. 1, 2, 3 di sini. Kemudian titik puncaknya 2 dan min 1. 2 di X, min 1 di Y. Min 1 berarti di sini ya. Berarti 1, 2 berarti di sini. Ini. Kita tarik garis dari sini. Ke sini, dan begitu. Jadi, kita namanya ya di sini. Ini titik 0,3. Kemudian di sini titik 1,0. Di sini 2 min 1. Kemudian yang ini titik ini adalah 3,0. Maka grafik yang ada di sini adalah grafik dari soal yang pertama, yakni Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Sudah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.